Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas studi kelayakan agribisnis CV Grow Farm ikan nila merah. Di sini saya dari kelompok 7 yang terdiri dari anggotanya Roma Ulinur Ajija Tambunan, saya sendiri, Rafli Antoni, Salsadela Adinda, dan Pandu Wibakti. Di sini saya akan membahas Excelnya. Tapi di sini saya akan mengulas sedikit tentang profil dari perusahaan CV Grow Farm ikan nila merah ini. Yang pertama adalah CV-nya. Nah, CV perusahaan ini berdiri sejak tahun 2017 dan bergerak di bidang usaha budidaya ikan untuk dikonsumsi. Di antaranya adalah ikan nila. Sejak dengan perkembangan perdagangan ikan air tawar, maka CV Grow Farm ikan nila merah ini membuka perusahaan penjualan ikan nila baik yang melayani pembelian lokal maupun luar daerah. Yang memiliki tujuan dari perusahaan ini adalah mengoptimalkan peran serta ikan tawar dan memberikan ikan nila sejak kecil hingga sampai siap dikonsumsi. Nah, perusahaan ini memiliki luas lahan seluas 10 hektar dan memiliki 260 kolam. Dan biaya-biayanya yang akan kita hitung nanti di Excel dengan beberapa metode analisis kelayakan, diantaranya yaitu net present value, internal rate of return, benefit cost ratio, gross B per C, net B per C, profitability ratio, payback period, break-even point, dan analisis sensitivitas. Nah, ini adalah salah satu logo dari CV Grow Farm ikan nila ikan air tawar. Nah, baik kita akan menuju ke Excel dan kita akan meneliti apakah perusahaan ini layak atau tidak. Yang pertama adalah tabel biaya penerimaan. Nah, tabel penerimaan ini terdiri dari beberapa kolom dan baris, dan yang pertama adalah penjualan ikan nila, karena kan penerimaan itu karena adanya penjualan. Nah, harga dari penjualan ini adalah jumlah dari penjualan ikan nila ini adalah 49.000 kilo. Dengan harga 30.000, jadi total satu kali produksi adalah 1M470 juta rupiah dan diperoleh dari jumlah dikalikan dengan harga dan dapatlah hasilnya 1M470. Dan siklus per tahun adalah 2 kali karena ikan nila ini dapat tumbuh dari hingga awal menetas hingga siap dikonsumsi adalah 5 bulan. Jadi satu tahun itu dapat memproduksi hingga 2 kali. Nah, jadi totalnya adalah total satu kali produksi dikali jumlah siklus produksi per tahun. Jadi dapatlah 2M940 juta rupiah. Dan keterangan di sini adalah keterangan mortalitas. Mortalitas itu banyak kematian dari perusahaan ini, dari ikan di perusahaan ini. Nah, kematiannya adalah sebanyak 5%. Yaitu kan kalau kita menebar benih itu pasti tidak hidup semua kan. Jadi kita asumsikan bahwa yang mati adalah sebanyak 5%. Nah, karena ada penerimaan itu pasti kita mengeluarkan biaya-biaya. Nah, salah satu biaya-biayanya itu ada biaya tetap, biaya variabel, biaya tenaga kerja, dan biaya tenaga kerja variabel. Yang pertama kita bahas adalah biaya tenaga kerja tetap. Nah, biaya tenaga kerja tetap di sini adalah di tabel kedua, pertama, yaitu tanah. Karena kita pertama kali membeli dan menginvestasikan tanah sebanyak 10 hektar di perusahaan ini. Nah, harganya adalah 10 juta rupiah. Jadi, kita mencari jumlahnya adalah jumlah unitnya dikali dengan harganya. Nah, biaya tetap ini untuk per produksi selama kita membangun perusahaan itu. Tapi pasti ada umur ekonomisnya dan untuk menyusut dan kita untuk beli lagi. Nah, biayanya itu adalah ini sesuai dengan umur-umur dan tahun-tahun yang telah ditentukan. Nah, tadi seperti yang dibahas dari PPT, itu ada 260 kolam dengan penjelasan yaitu 220 kali 50 dengan banyak 60 buah kolam dengan harga 2 juta rupiah. Jadi,
2 juta dikalikan dengan 60 dan dapatlah 120 juta rupiah. Dan kolam ikan yang kedua adalah 6 kali 4 dengan banyak 100 buah dengan harga 1.500.000 dengan harga 150 juta dengan umur ekonomis 10. Jadi cara nyarinya adalah 15 dibagi dengan 10 dan dapatlah 15 juta. Nah, yang ini yang ketiga, kolamnya itu ada 3 tipe. Yang ketiga ini tipe 2 kali 3 sebanyak 100 buah. Harganya 1 juta, sama aja nyarinya, sama seperti yang di atas. Dan umur ekonomisnya 10, jadi jumlah dibagi dengan umur ekonomis dan dapatlah 10 juta. Yang ketiga ini selanjutnya adalah bangunan kantor sebanyak 1 hektar. Karena kita memakai untuk kolam ini sebanyak 9 hektar. Dan bangunan kantor 1 hektar sama dengan gudang. Itu adalah 40 juta untuk biaya pembangunannya. Cangkul, jaring dengan harga-harga ini dengan penyusutannya, jaring, pipa paralon, ember, bak, gergaji, handphone, timbangan, pipa paralon LT, selang hisap, mesin pompa, tong, dan lain-lain. Jadi totalnya dari biaya investasi ini adalah sebanyak 833.167.036 rupiah. Jadi setelah kita cari biaya investasinya itu ada biaya tetap. Biaya tetapnya itu ada pemasangan listrik. Pemasangan listrik ini satu, kita masang listriknya dengan biaya awalnya adalah 3 juta dan ini dikali ini dan dapatlah 3 juta rupiah. Yang kedua biaya listrik. Biaya listrik ini kita bayar per bulan dengan harga 500.000. Bahan bakar listrik ini sebanyak 61,36 liter. Dan perizinan ini 1 kali di awal, PDAM dan biaya tenaga kerja tetap. Dan selanjutnya adalah biaya tenaga kerja tetap. Biaya tenaga kerja tetap ini adalah biaya-biaya yang ada di untuk 1 sampai 2 kali produksi per tahunnya. Jadi biaya tenaga kerja tetap ini kita masukkan ke biaya tetap karena dia membantu dalam proses produksi. Nah, jadi kita cari yaitu biaya tenaga kerja tetap di tabel ketiga terdiri dari direktur, manajer keuangan, manajer pemasaran, HRD, produksi, supervisor, dan ADM serta gudang. Selanjutnya jumlahnya adalah 1 semua. Gajinya itu tinggian direktur dengan gajinya 15 juta rupiah. Jadi cara nyari total gajinya adalah gaji per bulan dikali dengan jumlah TK dan dapatlah 15 juta. Ini total gajinya, jangan lupa kita untuk sum auto sum atas sampai bawah dan dapatlah 75 juta. Dan jangan lupa kita masukkan ke biaya tenaga kerja tetap karena dia mengeluarkan biaya tetap sama dengan biaya tenaga kerja tetap. Nah, masukkan dan dapatlah 1M 870.200.090 rupiah. Dan selanjutnya itu kita cari biaya tenaga kerja tetap karyawan karena dia membantu di produksi selama 1 tahun. Ada karyawan bagian produksi, penanggung jawab pemanenan, pengolahan, perusahaan, produk, dan sebagainya sampai bagian penanggung jawab. Nah, ini ada gaji per bulannya 2.600.000 per 5 orang, jadi jumlah TK dikali dengan gaji per bulan dan dapatlah 13 juta rupiah. Nah, ini sama aja cara pencariannya, tinggal kita sorot, dikali, kita sorot, dan dapatlah sampai sini adalah 15 juta rupiah. Dan selanjutnya jangan lupa kita sum. Sum dari atas sampai bawah dan dapatlah 114.400.000 dan ini tidak masuk ke biaya tenaga kerja tetap. Tapi nanti kita masukkan ke dalam cash flow. Dan selanjutnya adalah biaya variabel. Dan selanjutnya ada biaya tenaga kerja variabel. Biaya tenaga kerja variabel itu adalah biaya tenaga kerja produksi. Nah, di sini ada uraiannya, yaitu pembuatan kolam,
pemasangan terpal, pemupukan, pengisian air, penebaran benih, pemeliharaan terdiri dari ini, dan pasca panen dan panen. Nah, di sini ada jam kerjanya berbeda-beda, ada 3, 2, 3, 2, 3 jam ya. Nah, orang kerjanya ini ada 10 setiap masing-masing. Nah, hari kerjanya ini 1, 1, 1 semua. Dan jam kerjanya itu, ini jam kerja rata-rata. Biasanya kan itu ada jam kerjanya dari perusahaan itu 7 atau 8. Nah, di sini kita ambil yang 8 jam. Jadi, kita untuk mendapat HOK-nya itu adalah jam kerja dikali orang kerja dikali dengan hari kerja dibagi dengan jam kerja rata-rata dan dapatlah 3,75 dengan upah satu orang adalah Rp50.000. Jadi HOK setiap 3 orang itu adalah Rp187.500. Nah, dapatlah satu ya. Sama aja nyarinya seperti yang di atas. Tinggal disorot, ini disorot dan dapatlah, jangan lupa kita zoom, ini dapatlah 2.312.500. Nah, ini masukkan ke biaya variabel yang tadi. 2.302. Oke, baik, selanjutnya adalah kita cari biaya tabel 7. Tabel 7 ini terdiri dari total biaya dari semua biaya-biayanya 180.234.720 dan dapatlah hasilnya Rp491.181.941 dan penerimaannya adalah sebanyak 1.400.000. Penerimaan ini dari sini nih, masuk sama dengan ini dan dapatlah 1M 470.807 dan penerimaannya adalah dimasukin dari sini nih. Ini sama dengan masukin total satu kali produksi dan dapatlah 1M 470 juta rupiah. Jadi cara nyari keuntungannya adalah baik, cara nyari keuntungan selanjutnya adalah penerimaan dikurang dengan biaya keseluruhan dan dapatlah 978.818.059 rupiah. Dan selanjutnya kita cari, setelah kita cari biaya-biaya dan total biaya, selanjutnya kita masuk ke tabel 8, itu ada cash flow. Cash flow ini adalah alur dari seluruh biaya-biaya. Nah, kita masukin penjualan ikan nila dari tabel pertama ini. Nah, kita samain aja, tinggal sama dengan dari sini penerimaan. Kita hapus biar lebih jelas. Penerimaan sama dengan dari sini penerimaan, klik dan dapat sini. Harga kita klik juga, klik 30.000 dan dapat total 1M 470 juta rupiah. Siklus produksinya sama aja yang kayak di awal tadi, tinggal kita klik aja biar sama. Dan ini adalah total penerimaan. Total penerimaan itu kita cari sampai total kelima saja, karena sampai terakhir juga nggak apa-apa, tapi kita lebih mempersingkat di tahun kelima. Jadi yang pertama itu tahun pertama itu kita belum menerima penerimaan karena kita untuk mengembalikan biaya-biaya yang telah kita keluarkan dulu. Pasti kita di tahun pertama itu akan rugi dulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke biaya investasi. Nah, biaya investasi ini dari biaya tetap tadi, biaya tetap sama dengan ini, diklik dan dapatlah tanah, tinggal disorot sampai bawah dan dapat. Nah, sama aja ini di biaya-biayanya dimasukin seperti sama aja ini yang biaya-biaya yang udah kita cari tadi. Yang di sini kita masukkan ke cash flow. Selanjutnya kita mencari penerimaan di tahun-tahun 1 sampai ke tahun ke-5. Nah, baik di tahun pertama itu kita akan mengeluarkan biaya-biayanya. Nah, biaya-biayanya itu adalah biaya tanah, biaya kolam, itu kita keluarkan pertama.
bangunan kantor, cangkul, pipa paralon, dan gergaji sampai tong ini kita pasti mengeluarkan di tahun pertama. Jadi kita tulis aja sama dengan total biayanya. Lalu kita sorot sampai ke bawah karena kita mengeluarkan di biaya pertama. Jadi terus itu kita sorot. Lalu kita setelah ini jangan lupa untuk visum ya. Nah, selanjutnya biaya-biaya yang kita keluarkan adalah biaya pemasangan listrik. Ini 3 juta. Pembayaran untuk bahan bakar adalah 10 juta. Dan kita dapat ini kita cari total biayanya itu dari sini. Kita cari ini autosum dari awal biaya yang kita keluarkan sampai akhir di perizinan. Klik dapatlah 96.521.200 rupiah. Dan selanjutnya ada biaya-biaya di tahun kedua. Biaya tahun kedua itu kita tidak mengeluarkan seperti biaya investasi di tahun pertama. Karena dia juga biayanya belum menyusut. Dia menyusutnya ada yang di tahun kedua. Lalu kita cari ini sama ini di tahun kedua kita membayar biaya listrik. Nah, biaya listrik itu adalah total harganya dikali dengan umur 1 kali produksi, yaitu 12 kali per 1 tahun. Jadi dapatnya 6 juta. Nah, lalu kita mengeluarkan untuk bahan bakar minyak sama aja, ini dikali jumlah ini di siklus produksinya dikali harganya dan dapatlah 7.730.036 rupiah. Sama aja ini PDAM. Nah, selanjutnya di tahun kedua itu kita membayar biaya-biaya untuk biaya tenaga kerja tetap dan biaya tenaga variabel. Ini untuk biaya tenaga kerja produksi, biaya variabel, dan biaya-biaya yang kita keluarkan di tahun kedua. Ini sama kan, ini biaya tenaga kerja direktur itu kan harganya tadi 15 juta ya. Jadi 1 tahun itu 12 kali, jadi dikali 12 dan dapatlah 180 juta rupiah. Sama aja ini manajer keuangan ke bawah dikali dengan siklus perproduksinya dan kita dapat total biayanya adalah kita sumnya dari awal sini, kita awal mengeluarkan biaya 6 juta sampai ke bawah. Oke, dapat 2.481.579.250 rupiah. Nah, kan kita di tahun kedua itu kita mau lihat keuntungan kita, dan kita lihat keuntungannya itu cara nyarinya adalah total penerimaan dari yang penjualan ikan tadi dikurang dengan total biaya. Nah, dapatlah 450.420.743 rupiah. Nah, selanjutnya di tahun ketiga sama cara nyarinya, cuman di tahun ketiga ini, di tahun keduanya ini ember ini menyusut, jadi kita beli lagi di tahun ketiga. Nah, tahun ketiga itu cara nyarinya sama dengan di total biayanya ini. Kita lihat aja harganya berapa. Nah, selanjutnya yang menyusut lagi kita lihat nih, ada handphone ini menyusut di tahun kedua dan harganya 10 juta karena dia ada 10 buah. Nah, kita sama aja di tahun ketiga ini kita mengeluarkan biaya dong untuk 1 kali produksi, jadi sama aja biayanya seperti tahun sebelumnya di tahun kedua. Nah, di tahun keempat itu kita mengeluarkan biaya untuk biaya cangkul, biaya jaring, biaya pipa, biaya bak, dan biaya sambungan paralon. Nah, sama aja total biayanya, kita tinggal sum sama dengan sum dari atas total biaya yang kita keluarkan sampai ke bawah. Maaf, kelebihan.
Nah, dapatlah total biayanya 2M 570.840.000 di tahun ke-5. Tahun ke-5 itu kita membeli gergaji, membeli timbangan, karena di tahun ke-4 ini dia udah habis masa penyusutannya. Jadi kita beli lagi. Harganya 625.000 dan 25 juta. Dan dapatlah total biayanya adalah sebanyak 2M 516.570,57 rupiah. Dan total laba ruginya itu sama aja cara mencarinya, yaitu penerimaan kurang dengan total biaya. Dan dapatlah 432.980.243 rupiah. Nah, ini laba ruginya. Laba rugi di tahun pertama itu kita pasti belum untung karena kita mengeluarkan banyak-banyak biaya di tahun pertama. Nah, selanjutnya itu setelah kita nyari biaya laba rugi, kita mencari analisis kelayakan investasinya itu dari diskon faktor. Diskon faktornya ini dengan bunganya laku adalah 20%. Jadi, kalau cara nyari DF-nya itu adalah sama dengan buka kurung 1 per buka kurung 1 plus tingkat suku bunganya F4 tutup kurung dipangkatin dengan tahunnya. Tahun 1 sampai ke 5. Lalu kita F4 lagi untuk menguncinya. Enter. Yes. Dapatlah ini dan lalu kita sorot sampai ke belakang. Nah, karena rumus awal DF itu adalah 1 per 1 plus tingkat suku bunga dipangkatkan tahun dan jadilah 0,833, 0,94, 0,57, dan 0,48, dan 0,40. Nah, ini adalah tingkat suku bunga dari pembiayaan usaha tani ini yang harus dibayar oleh petani. Nah, selanjutnya yaitu kita cari present value. Nah, itu adalah laba rugi dikali dengan diskon faktor dari sini. Dapatlah 834.330 rupiah. Nah, sama aja ke belakangnya, tinggal disorot. Lalu dapat present value-nya itu adalah kita sum aja ini, sum yang tadi kita cari, sum dari kanan dapat 118.343.342 rupiah. Nah, NVP komputernya itu cara nyarinya adalah kayak gini, NVP buka kurung DF titik koma rugi tutup kurung ya. Kalau ini yang nggak sama berarti salah, jadi harus sama. NVP-nya ini sama aja, sum. Lalu kita nyari NVP negatif. NVP negatif itu dari present value yang negatif. Nah, ini sama dengan present value yang negatif. Kalau yang NVP positif itu dari present value yang positif. Nah, kita cari aja yang positifnya, ada yang dari sini tahun kedua sampai tahun kelima. Lalu kita cari net B per C. Net B per C itu rumusnya adalah sama dengan mutlak kita pakai min, buka kurung, NVP plus dibagi NVP min, tutup kurung. Dapatlah 1,15. Selanjutnya adalah benefit kali DF. Benefit itu kan ini ya, jumlahan dari sini. Nah, ini nih dapatnya adalah H7. H7 ini adalah penerimaan. Penerimaan dikali dengan DF. Benefit itu penerimaan dikali DF. Dapatlah 0 karena penerimaan di awal kan nggak ada.
Nah, kalau yang ini penerimaan kedua, yaitu kayak gini cara nyarinya. Penerimaan tahun kedua dikali dengan penerimaan ini laba rugi. Cara nyari tahun kedua ini sama, yaitu benefit penerimaan dikalikan dengan DF dan dapatlah segini. Lalu kita sorot aja sampai ke tahun kelima dan dapatlah B kali DF-nya itu kita sum. Nih, sum dari sini sampai ke sini. Oke. Nah, kalau CDF itu TC dikali DF. TC itu total biayanya nih, total biaya dikalikan dengan DF, dapatlah 807.134.330 rupiah. Nah, kita sorot dan dapatlah CDF-nya itu tambahan suman dari tahun pertama sampai tahun kelima. Dapatlah 6.224.500, maaf, 6.224 rupiah, maaf, 6, dapatlah TCDF-nya itu 6.224.051.320 rupiah. Nah, lalu kita cari gross B per C. Gross B per C-nya itu dari sini, BDF dibagi dengan TCDF, dapat 1,02. Nah, selanjutnya itu kita cari kelayakan investasi selanjutnya, yaitu untuk bunga yang berlaku di perusahaan kita. Bunganya itu kita pakai 28%. Nah, kita cari untuk bunganya itu sama aja. Cara nyarinya sama dengan buka kurung 1 per buka kurung 1 plus bunga yang berlaku F4 dikunci biar nggak gerak-gerak, dipangkatkan dengan tahunnya adalah tahun 1 sampai tahun kelima. Oke, enter. Yes. Dan dapatlah ini, kita sorot sampai ke sini. Nah, selanjutnya itu adalah PV. PV ini sama aja kayak yang ini, cuman kita pakai yang DF yang punya perusahaan kita, perusahaan CV Grow Farm Ikan Nila ini. Nah, ini laba rugi dikali dengan diskon faktor, dapatlah min 750.680.430 rupiah. Kita sorot dan dapatlah hasilnya adalah sini. Hasilnya adalah min, karena untuk kita melihat layak atau tidaknya ini harus min. Mencari IRR-nya itu adalah ini. 20% ini adalah tingkat suku bunga awal ditambah dengan NPV plus atau NPV awal dibagi NPV awal dikurang NPV min atau NPV akhir dikali dengan tingkat suku bunga yang berlaku sekarang dikurang tingkat suku bunga perusahaan 20. Nah, dapatlah 28%. Kalau kita cari IRR komputer itu harus sama dengan IRR manual. Kalau tidak sama berarti tidak layak. Dan dapatlah cara nyarinya adalah IRR tingkat suku bunga ini dibagi titik koma tingkat suku bunga yang berlaku kurung. Tingkat suku bunga dibagi dengan H.
Nah, baik, cara nyari IRR komputernya itu harus sama dengan IRR manual. Cara nyarinya itu IRR ini laba rugi, titik koma, laba rugi, tutup buka kurung, laba rugi, titik koma, tingkat suku bunga di perusahaan ini, tutup kurung. Aduh, maaf ini karena kelebihan. Dapat 28% sama nih. Nah, kita cari TCI. TCI itu dapat dari selanjutnya kita mencari TCI. TCI itu dapat dari sama dengan TCDF. TC dikali dengan DF. Nah, ini sama dengan TCDF. Disorot sampai tahun ke-5. Nah, selanjutnya BI, benefitnya itu adalah benefit dikali dengan DF atau sama dengan BDF. Ditutup kurung. Sorot aja. Nah, ini jangan lupa di sum. Sum dari biaya BI-nya. Selanjutnya BIEP-1. BIEP-1 ini dapat dari BI plus 0. Dapatlah 0. Yang tahun keduanya itu dapat dari sum tahun 1 sama tahun 2. Yang ketiganya itu dapat dari sum tahun 1, tahun 2, tahun 3. Keempatnya itu dapat dari tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. Yang kelimanya itu dapat dari tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, dan tahun 5. Lalu dapatlah segini. Lalu kita cari BEP. BEP itu titik tolak ukurnya itu dapat dari TCI. TCI. TCI-nya kita lihat 6, 2, 4, 0, 5, 1, 30. Nah, kita lihat yang berapa nih. Ada di tahun ke-5, ke-6, ke-5. Nah, ini kita lihat ya, kita kuningin biar beda. Jadi cara nyarinya itu adalah sama dengan tahun sebelumnya. Karena ini tahun ke-5 berarti tahun sebelumnya ini adalah tahun ke-4 ditambah dengan buka kurung sigma TCI dikurang dengan BIEP sebelum tutup kurung dibagi dengan BIEP pas BIEP-nya. Dan dapatlah 4,751. Selanjutnya adalah biaya investasi. Biaya investasi ini adalah total biaya dikali dengan BDF. Nah, total biayanya ini adalah sebanyak ini suman dari biayanya dikali dengan DF. Yang tahun kedua juga sama. Nah, ini kan jadi jumlahnya itu suman dari biaya investasi di tahun 1 sampai ke 5 dapat 859.015.200 rupiah. Nah, ini ada di tahun kedua. Jadi kita dapatnya itu adalah, kita tulis lagi rumusnya sama dengan biaya investasi sebelum tahun sebelumnya ditambah buka kurung sigma dari LI dikurang dengan ini H ini dibagi ditutup kurung baru dibagi dengan jumlah dari BI di tahunnya ini, dan dapatlah adalah 1,407. Jadi setelah kita dapat nih biaya-biaya interpretasi dari
biaya-biaya kelayakan ini kita cari adalah interpretasinya. Interpretasinya ini kita besarkan dulu. Interpretasi dari data berdasarkan hasil perhitungan MVP sebesar Rp1.318.350.824 lebih dari pada 0, artinya perusahaan budidaya ikan nila ini layak untuk didirikan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah berdasarkan perolehan nilai B per C 3,6, artinya nilainya lebih besar dari 1, net B per C, maka perusahaan ini layak untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Nilai IRR-nya itu 28%, dan lebih besar dari 20%, maka agroindustri ini layak untuk dilanjutkan. BEP-nya itu sebanyak 4,8998. Dan selanjutnya adalah interpretasi berdasarkan perhitungan diperoleh nilai PBP sebesar 1,4207 yang artinya bahwa waktu pengembalian biaya investasi sebesar Rp1,4207 yang artinya dicapai pada tahun kayak gini nyarinya. PBP ini sama dengan PBP yang telah kita cari tadi, lalu dapat 1 tahun. Nah, ini 0,4207 dikali dengan 12 dapat 5 bulan. Dan lalu ini 0,48 dikali dengan 30 dan dapatlah hasilnya 14 hari. Lalu kita masukin sini. Jadi biayanya tadi dicapai pada 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan 14 hari. Dengan beberapa asumsi-asumsi, yaitu data yang digunakan adalah data siklus 1, 2, 3, 4, dan 5. Dilakukan proyeksi dengan asumsi harga yang digunakan dari tahun ke tahun adalah sama. Dan panen ikan nila dapat dilakukan pada usia 5 bulan, sehingga dapat dilakukan 2 kali panen dalam waktu 1 tahun. Nah, selanjutnya adalah kita cari tabel biaya finansial. Tabel finansial ini terdiri dari biaya operasional, tahun 1, kedua, dan tahun ketiga, biaya estimasi penerimaan, biaya tetap, biaya proyeksi laba rugi, dan hasil kriteria. Nah, ini dari biaya operasional ini. Dari cash flow di tahun pertama. Penerimaan juga sama, biaya tetap, dan biaya laba rugi dimasukkan dari cash flow sini. Nah, tinggal sama-teman aja. Lalu kita cari hasil analisis kelayakannya. Kita masukkan dari biaya-biaya dari cash flow. Jadinya itu perusahaan ini layak dijalankan. Selanjutnya kita cari biaya sensitivitas. Sensitivitas ini karena adanya kenaikan salah satu dari biaya. Yang pertama kita cari dari kenaikan biaya investasi dan biaya variabel. Kenaikannya adalah sebesar 5%. Jadi kita carinya adalah kita tulis dulu harga di awal, baru kita tulis setelah harga sensitivitas. Harga sensitivitasnya itu sama aja, tetapi biaya yang variabel sama investasinya itu berubah. Jadi cara nyarinya itu adalah
harga awal ditambah dengan harga awal dikali dengan investasinya 5%. Dan dapatlah 10.500.000. Ditarik ke bawah. Nah, dapatlah segini. Lalu kita cari totalnya sama aja. Tapi ini lalu tahun sama aja seperti cash flow, cuman bedanya di biayanya ini berubah. Ini dikalinya biaya setelah sensitivitas dikali satuan, bukan yang harga awal. Nah, ini total satunya sama, lalu kita cari total biayanya itu suman dari biaya-biaya yang telah kita keluarkan di tahun pertama. Tahun keduanya itu biaya yang dikeluarkan di tahun kedua dan sama aja sampai ke tahun kelima. Nah, ini biaya-biayanya. Lalu selanjutnya adalah kita cari laba rugi. Laba rugi itu kan rumusnya penerimaan dikurang dengan total biaya. Jadi penerimaan setelah sensitivitas itu tetap tidak mendapatkan untung. Selanjutnya itu yang kita cari adalah DF, sama seperti yang di tadi yang di pertama. Cara nyarinya cuman ini ada yang berbeda di nilai-nilainya saja. Nilai-nilainya ini 17437. Nah, ini bunganya berubah. Lalu ini pembiayaannya sama aja interpretasinya. Selanjutnya biaya kenaikan di biaya investasi itu karena biaya investasinya aja yang naik. Ini biaya investasinya sebanyak bisa 10%, bisa 5%. Bisa ini 10% dulu awalnya. Dan dapatlah sebesar 11 juta. Kita sum sampai biaya investasi saja ya. Nah, dapatlah segini dan biaya-biayanya sama, pencariannya sama seperti cash flow di tahun tadi. Dan selanjutnya itu cara nyarinya sama aja, cuman ini ada yang berbeda di ini nih, di diskon faktor dan NPV-nya. NPV-nya ini negatif karena biaya-biayanya ini terlalu besar dari biaya-biaya penerimaan. Jadi dia negatif. Jadi perusahaan ini sebenarnya tidak layak untuk dijalankan jika biaya investasinya naik. Nah, selanjutnya yang kita cari adalah biaya variabel. Nah, ini biaya variabelnya ya yang berubah sebanyak 10%. Nah, naik sebanyak 10%. Sama aja cara nyarinya, cuman ini dia layak untuk dijalankan. Oke. Selanjutnya adalah kesimpulan dari biaya. Tapi kan karena kita mencoba tadi di sini 10%, jadi kita turunkan nih di analisis sensitivitasnya. Kita coba 4%. Apakah dia masih layak atau tidak? Dan kita coba itu ternyata masih tidak layak perusahaan ini dijalankan jika biaya investasinya itu naik. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke kesimpulan untuk melihat perusahaan ini layak atau tidak. Nah, ini investasi sensitivitasnya dari awal adalah 118.340.341,60 rupiah dan turun menjadi 117.480 rupiah dengan persenannya itu adalah min 0,0078. Jadi perusahaan ini layak untuk dijalankan. Setiap biaya investasi sensitivitas variabel dan tetap ini biayanya adalah turun. Tahunnya juga dia lebih turun, cuman dia beda sedikit dari yang tadinya 1,15 jadi 1,14 dan ini 4,88 jadi 4,99 dan ini awalnya dari BEP-nya 4 tahun 10 bulan 9 hari ini jadi 4 tahun 10 bulan 13 hari dan yang
Kalau naik TC jadi 1 tahun 49 hari. Nah, kalau ini di PBB-nya sama, tapi di BEP-nya dia berbeda. Nah, kesimpulan di sensitivitas variabelnya ini, kenaikan pada biaya investasi dan biaya variabel, perusahaan ini masih layak untuk dijalankan dengan tingkat suku bunga 27%. Dan waktu pengembaliannya adalah 4 tahun 10 bulan 13 hari dengan lama 5 hari dari sebelumnya dengan adanya kenaikan harga. Jadi kesimpulan pada kenaikan biaya variabel perusahaan ini masih layak dijalankan dengan tingkat suku bunga 20% dan waktu pengembalian adalah 4 tahun 10 bulan 20 hari lebih lama 7 hari dari sebelumnya sebelum adanya kenaikan harga. Dan pada biaya investasi 10% ini pada kenaikan biaya sensitivitas dengan presentasi kenaikan 10% pada biaya biaya tetap di perusahaan CV Grofarm Ikan Nila Merah ini mengalami tingkat kelayakan yang tidak layak. Jadi, biaya investasi naik, biaya perusahaan ini tidak layak dijalankan karena NPV-nya aja min, terus itu IRR-nya min, ininya juga lebih besar daripada 1, ininya min, jadi dia tidak layak untuk dijalankan. Jadi kalau perusahaan ini layak untuk dijalankan adalah menaikkan semua biaya, yaitu biaya variabel atau biaya investasinya. Kalau juga biaya investasinya naik, perusahaan ini masih layak dijalankan. Jadi kesimpulan dari perusahaan ini adalah perusahaan ini layak untuk dijalankan jika perusahaan ini menaikkan biaya investasi dan biaya tetap secara bersamaan sebanyak 5% atau 10%. Tetapi kalau biaya investasinya naik dengan sebanyak 10% atau 7% atau 5%, biaya dari perusahaan ini tidak layak untuk dijalankan. Jadi, perusahaan ini sebenarnya layak untuk dijalankan jikalau semua biaya dinaikkan. Jadi, itu dia penjelasan dari saya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.